hasil pertanian. Dan saya bernama Dian dan teman saya bernama. Poin pertama, apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tentang pengemasan produk pertanian? Nah, yang saya ketahui dalam pembelajaran pengemasan hasil pertanian adalah kita jadi tahu apa itu pengemasan dalam pengemasan sayuran dengan cara bungkus atau yang lainnya. Cukup mudah dilihat namun susah dilakukan. Poin kedua, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemanenan sayur, buah tomat, sayur buah cabai dan bayam? Yang perlu diketahui tentang tomat yaitu tomat berwarna merah atau buah yang masih kuning muda, dan bayam serius. Bayam memiliki kandungan yang tinggi dan bayam mempunyai vitamin A dan bagus juga untuk anak-anak. Cabai. Nah, kalau ini cabai sering jadi mayoritas bangsa Indonesia karena cabai itu sebagai mayoritas dan harga cabai memiliki harga turun dan naik. Poin ketiga, apa yang kalian ketahui dengan respirasi dan mutu buah? Transpirasi merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Proses transpirasi dimulai dari absorb air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransfer melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Respirasi adalah proses penghasilan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sedangkan mutu buah didefinisikan sebagai gabungan dari karakteristik pembeda individu buah tersebut yang menentukan tingkat penerimaan buah kepada konsumen. Mutu buah berdasarkan pada sifat sensorisnya, nilai gizi, keamanan, dan cacat. Poin keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengolahan mutu hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian dapat diartikan suatu kegiatan merubah bahan pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan macamnya, di samping juga untuk memperpanjang daya simpan. Dengan pengolahan diharapkan bahan hasil pertanian akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. 5. Poin kelima, jelaskan pasca panen buah tomat dan cabai. Pasca panen cabai yaitu sortasi, curi, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan pemasaran. Sedangkan tomat yaitu sortasi, grading, pencucian, pengemasan, pendinginan, penyimpanan, dan pengangkutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan membawakan presentasi tentang mutu hasil pertanian. Dan perkenalkan, nama saya Faisal dan ini poin pertama. Apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tentang pengemasan produksi pertanian? 1. Mengatur interaksi antara bahan pangan dengan lingkungan sekitar sehingga menguntungkan bagi bahan pangan dan menguntungkan bagi manusia yang mengonsumsi bahan pangan. Poin kedua, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memanen sayuran, buah tomat, cabai, dan bayam? Secara visual, tomat dapat dipanen apabila kulitnya sudah berwarna kemerahan. Cabai merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena komoditi ini merupakan jenis sayuran yang setiap harinya banyak dikonsumsi. Dan tanaman bayam sebelum dipanen, jangan menunggu terlalu lama untuk panen atau menunggu daun yang lebih besar. Seluruh tanaman dapat dipanen sekaligus dan dipotong di bagian pangkalnya.
Poin 3. Apa yang kalian ketahui tentang respirasi dan mutu buah? Transpirasi adalah proses pergerakan dalam tubuh tanaman. Daun hilang menjadi uap air ke atmosfer. Respirasi ini disamakan dengan proses manusia bernapas. Mutu buah gabungan dari klasifikasi benda, individu buah menentukan tingkat. Poin 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengolahan mutu hasil pertanian. Pengolahan mutu hasil pertanian adalah kegiatan merubah bahan pangan menjadi beraneka ragam bentuk dan macamnya. Poin 5. Jelaskan pasca panen buah tomat dan cabai. Pasca cabai, sortasi, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, pemasaran. Pasca tomat, kegiatan pasca panen cabai meliputi kegiatan sortasi dan grading. Pengangkutan, sortasi, dan grading lebih mengarah keseragaman warna dan pemisahan buah yang memiliki kondisi baik dengan buah yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan perusahaan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan tentang pengolahan bahan mutu hasil pertanian. 1. Poin 1. Apa saja yang kalian dapatkan dari video pelajaran tentang pemasaran produksi pertanian? Yang saya dapatkan dari video pembelajaran tersebut, pengemasan atau pembungkusan, perwadahan, pengapakan, dan merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil pertanian karena pengemasan dapat memperpanjang umur simpan. Yang kedua, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemanenan sayur buah tomat, buah cabai, dan bayam? Tomat dipanen saat berwarna merah tua atau daging sudah cukup besar. Bayam bukan hanya untuk kandungan zat besi, tapi bagus juga untuk kesehatan anak-anak dan mampu mencegah kanker. Cabai ini banyak menjadi mayoritas di Indonesia. Harga cabai semakin turun naik. Poin keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengolahan mutu hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan merubah bahan pangan menjadi beraneka ragam. Poin kelima, apa yang kalian ketahui tentang transpirasi, respirasi, dan mutu buah? Menjadi uap yang hilang menjadi atmosfer. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Mutu buah didefinisikan sebagai gabungan karakteristik perbedaan individu buah tersebut yang menemukan tingkat penerimaan buah kepada konsumen. Jelaskan pasca panen buah tomat dan cabai. Pasca panen cabai, pemanenan, sortasi, curing, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan. Pasca panen tomat, sortasi, gending, penyucian, pengemasan, pendinginan, penyimpanan, dan pengangkutan. Sekian dari kami. Terima kasih. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang
tentang proses mutu hasil pertanian. Poin 1. Apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tentang pengemasan produksi pertanian? Yang saya dapatkan dari video pembelajaran pengemasan produk pertanian, pengemasan atau pembungkusan, wadah atau pengepakan, dan merupakan salah satu cara pengawetan dan hasil pertanian karena pengemasan dapat memperpanjang umur panen. Poin kedua, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memanen sayuran, buah, tomat, dan cabai? Secara visual, tomat dapat dipanen apabila kulitnya berwarna kemerahan. Daging buah tomat juga sudah cukup besar. Cara lain adalah masih adanya sisa tangkai putih dan tangkai daun yang sudah menua. Bayam bukan hanya untuk kandungan besi, tapi juga bagus untuk anak-anak. Bayam ini mampu mencegah kanker. Yang perlu diperhatikan panen cabai adalah tingkat kematangan cabai sesuai dengan tujuan penggunaan, jumlah buah per pohon tanaman dalam area tanaman yang siap untuk dipanen. Hindari terjadinya luka dan patahnya cabang dan ranting. Poin ketiga, apa yang kalian ketahui tentang transpirasi, respirasi, dan mutu buah? Transpirasi adalah transpirasi proses penggerakan air ke dalam tubuh tanaman dan hilangnya air ke atmosfer. Transpirasi ini disampaikan dengan proses manusia bernapas. Mutu buah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengolahan mutu hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan merubah bahan pangan menjadi beraneka ragam bentuk dan maknanya. Jelaskan pasca panen buah tomat dan cabai. Pasca cabai, rotasi, surting, penyimpanan, pengemasan, pemasaran. Kemasan yang baik adalah mudah diangkat, aman, ekonomis, bersih, terjamin. Tomat, pasca tomat, rotasi, mineral, kredit, penyucian, penyimpanan, pentingnya. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Untuk menjaga ketradisionalan bahan pangan. Adapun proses penyimpanan meliputi pengemasan dan penggunaan. Yang kedua, jelaskan tradisional. Jelaskan kerusakan sebuah olahan hama dan penyakit dan biasanya terbawa dari lapangan. Poin keempat, poin ketiga, didefinisikan sebagai gabungan dari produksi pemberian individu buah tersebut yang mempunyai tingkat penerimaan buah kepada konsumen. Poin keempat, hasil pertanian yang diolah pasti akan terbakar dapat bertahan lebih lama daripada bahan segar. Tomat merupakan tanaman yang biasanya tumbuh di segala tempat. Tanaman tomat dapat ditumbuhkan baik di daratan tinggi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada itu